satu-satunya cara untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam hati, ya, tujuan untuk ibadah, ikhlas, yaitu seringnya dilatih, teman-teman. Udah nggak ada lagi. Maka barang siapa yang ikhlas, sampai betul-betul ikhlas itu sendirian dalam hati, maka tidak akan bisa ikhlas itu dicapai, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan rasa cinta kepada Allah. Betul ya? Nah, manisnya iman itu ada dua, teman-teman ya. Yang pertama, tatkala Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun dan apapun. Yang kedua adalah tidak mencintai siapapun kecuali atas cintanya kepada Allah. Nah, sering-seringlah bertafakur, melihat sekitar agar ingat mati, ingat sakit. Kita berziarah itu kan ingat mati, ya, ingat sakit, ingat saat kau sulit, masya Allah, ya. Sulit itu bukan, jangan langsung sulit berarti langsung pas gue lagi miskin nih, ya. Kenapa asosiasinya ke dunia terus, ya? Sulit itu kan ketika kita jauh dari Allah juga kan kita sulit. Sedekah dengan berharap baliknya bakal dapat sekian, berarti dia tidak berniat karena Allah. Sulit bersyukur orang itu karena hanya hatinya terpenuhi oleh niat. Ya, aktivitas sehari-hari adalah gambaran dari niat kita, gambaran dari cita-cita kita. Aktivitas kita sehari-hari itu cerminan, teman-teman ya. Gerak-geriknya, ya, gerak-gerik kita itu untuk apa itu terlihat dari situ. Kalau tidak ikhlas itu maka ibadah kita tidak lulus. Maka obat ikhlas adalah menghancurkan, menghilangkan kesenangan nafsu, syahwat, ya. Nih, saya nanti pagi main bola tiap Jumat pagi, jadi saya sama teman-teman pengajian main bola mini soccer pagi. Coba kebayang nggak sih Jumat pagi? Biasanya kan orang Jumat malam. Kenapa? Kan biasanya malam ya. Orang kan futsal apa kan malam kan. Ya, kita nggak malam pagi. Kenapa? Kan nggak boleh habis isya. Itu yang kita pegang. Masya Allah ya. Dan rame, anehnya kok rame gitu ya pengajian ini, bapak-bapak ini. Jadi hidup itu gampang kalau kita cuman ini mah kan karena disuruh sama Allah. Ini kan karena disuruh sama Allah. Karena kelak nanti di mahsyar nanti ketika kita akan dihisap oleh Allah, akan dihisap 4 perkara. Masih ingat? Yang pertama akan dihisap apa? Usianya. Usianya dipakai buat apa? Anda usia, waktu tuh, waktu ya, menggunakan waktu ya, artinya hisap usia itu menggunakan waktu. Waktu-waktu kita hidup itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat kah? Atau hal-hal yang banyak untuk kesenangan pribadi saja kah? Itu ya. Jadi usia, waktu yang digunakan di dunia itu akan dihisap. Yang kedua, ya dipakai untuk apa waktunya. Yang kedua, itu yang dihisap ilmunya. Maka dari itu menghadiri majelis ilmu, ikhlas karena Allah, lalu menjalankan perintah Allah. Oh iya, ilmu kan harus disampaikan ya, Anda sampaikan ya, karena kemungkinan besar nih akan menyampaikan kepada pasangan masing-masing setelah ini. Betul ya? Biasanya kan gitu ya. Biasanya kan kalau yang ibu-ibu nih ada kajian, suaminya nanya, tadi belajar apa? Pasti gitu ditanya ya kan. Ya, yang bawa-bawa juga sama, tadi gimana? Ya tanya istrinya gitu kan. Ya minimal banget kan pasti pasangan akan bertanya, tadi belajar apa? Tadi ngapain apa? Yang dibahas apa? Pasti akan tanya gitu. Ya, yang nomor 3 kita lewat dulu. Nomor 4 adalah tubuhnya dipakai untuk apa? Badan dipakai buat apa? Jadi fisik ini nggak dipakai buat hal-hal yang manfaat gitu ya. Masya Allah gitu, ini akan dihisap. 1, 2, 4 akan dihisap, dipakai untuk apa? Kecuali nomor 3. Kalau nomor 3 ini harta. Kalau harta bukan dipakai untuk apa saja. Kalau harta tuh ada 2, dihisapnya 2 kali. Khusus harta. Didapat dari mana, baru dipakai untuk apa. Halalnya saja dihisap. Makanya Abdurrahman bin Auf itu pernah satu kesempatan beliau ingin menolkan hartanya itu, tapi tidak bisa nol ya. Yaitu beliau udahlah, aku mau ngasih uang ini uang pesangon, istilahnya mungkin kalau zaman sekarang mungkin kayak uang pensiun untuk para veteran perang Badar. Anda tahu nggak, itu ada 250 orang lebih yang masih hidup veteran perang Badar, dikasih sama dia nih uang pesangon. Per orangnya itu dapatnya kalau dirupiahkan itu hampir 1,5 miliar. Kalikan 250 orang lebih itu berapa? Dan salah satu yang dikasih itu, salah satunya adalah Utsman bin Affan, ada di situ. Utsman juga kan veteran perang, ya tetap dapat haknya. Ditanya sama para sahabat, ngapain kok masih terima uangnya dari Abdurrahman bin Auf itu? Loh kan saya veteran perang. Dan itu izah, harga diri dari seorang Abdurrahman bin Auf. Masa saya tolak? Kalau ditolak bagaimana harga diri dia? Kecewa dia. Jadi harus diterima. Walaupun saya tidak itu juga sebetulnya gitu kan? Iya. Yang kedua, memutus harapan dari dunia. Memutus harapan dari dunia. Harapannya apa? Harapannya kalau saya gajian 50 juta sebulan, maka harapan saya begini. Nah, itu tidak boleh. Karena jadi nggak ikhlas nanti. Jadi iming-iming dunia terus. Alam artinya dunia terus. Harusnya bagaimana dong? Harapan mah dari akhirat aja. Padahal sama aja itu. Kalau kita gambarkan ya.
rumusnya sama. Makanya saya sama istri sering diskusi juga nih. Ini gajian saya 50 juta misalkan gitu ya. Kan cuma dipakai 15 juta. Ya buat kebutuhan hidup 15 juta aja udah selesai. Anda udah nggak punya utang, nggak punya cicilan 15 juta. Sebulan udah banyak kali ya. Terus sisa 35 juta. Nah, padahal sama, rumus ininya tuh sama aja. Angka ininya nggak berubah. Tetap dipakai 15 juta, tetap sisa 35 juta. Yang pertama, kalau saya 50 juta, 15 juta aman, kebutuhan keluarga aman. Nah, tujuan dunia. Harapan-harapan dari dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kok 50 juta, kan ada sisa 35 juta. Wah, aku bisa kembalikan lagi nih di jalan Allah. Padahal duitnya sama-sama 50 juta. Sama-sama dipakai 15 juta, sama-sama tidak dipakai 35 juta. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda, harapannya jadi berbeda. Yang satu berharap 15 jutanya sehingga saya jadi kebutuhan terpenuhi. Yang satu lagi sudut pandangnya ngelihat ke wah, ada sisa 35 juta, maka aku bisa ngasih, bisa optimalkan 35 juta ini di jalan Allah gitu. Maka dua hal itu ya obat ikhlas ya. Jadi menghancurkan kesenangan nafsu atau syahwat. Yang kedua memutus harapan dari dunia. Artinya kembali lagi fokus kita hanya untuk akhirat ya.